power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. 1 for each of your victims. So be it. Pilihannya cukup sederhana, sibuk menikmati hidup atau sibuk menikmati kesengsaraan. Itulah sepenggal kalimat dari sebuah film yang berjudul The Shawshank Redemption. Sebuah film yang berkisah tentang seorang tahanan yang tak bersalah yang mencoba melarikan diri dari penjara. So guys, siapkan kopi, siapkan hati, ini dia ceritanya. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah yang dirasakan Andy Dufresne saat ini. Dirinya harus menjalani persidangan atas tuduhan pembunuhan terhadap sang istri yang sedang bersama kekasih gelapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Hakim dan Bu Jaksa memvonis Andy hukuman seumur hidup. Hingga Andy pun harus mendekam di sebuah rutan khusus yang bernama Shawshank, sebuah penjara yang digunakan untuk para narapidana yang divonis hukuman seumur hidup. Di waktu yang berbeda, seorang tahanan yang bernama Alice Reading, yang biasa dipanggil Red, sedang menjalani sebuah tes untuk pembebasan bersyarat dirinya. Namun Red yang sudah menjalani hukuman selama 20 tahun hanya bisa pasrah ketika Dewan Pengadilan memutuskan pembebasan dirinya ditolak. Suatu ketika, Andy mencoba menghampiri dan berbincang kepada Red. Ia meminta kepada Red untuk mencarikannya sebuah palu kecil yang berbentuk seperti kapak. Red yang mendengar permintaan Andy sedikit menaruh rasa curiga. Hingga Red pun bertanya kepada Andy, "Akan kau gunakan untuk apa palu tersebut, Andy?" Andy pun berkata palu tersebut akan aku gunakan untuk memahat sebuah batu. Dengan sedikit mengerutkan dahinya, Red tak percaya begitu saja dengan Andy. Red takut jika nantinya palu tersebut dia gunakan untuk melukai seseorang. Demi meyakinkan Red, Andy pun berkata bahwa dirinya tak memiliki musuh di sini. Jadi, tak ada alasan jika dirinya akan melukai seseorang. Hingga Red pun bercerita kepada Andy bahwa geng The Sister, kumpulan para guys, sedang mengincar dirinya, terutama pria yang bernama Burke. Tapi Andy meyakinkan Red bahwa dia tak akan melukai siapapun. Hingga akhirnya Red pun mengiyakan permintaan Andy. Suatu hari Andy Dufresne mulai diganggu oleh geng The Sister. Burke bersama teman-temannya selalu mencoba untuk mengganggu Andy. Namun berkali-kali pula Andy pun berjuang sekuat tenaga untuk melawan mereka. Hingga tak ayal seringkali wajah Andy penuh lebam bekas pukulan dari geng The Sister. Di saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba Andy terdiam mendengar sebuah obrolan dari para petugas penjara. Ia mendengar salah satu sipir bernama Byron akan mendapatkan sebuah warisan dari saudaranya yang telah meninggal. Tapi si Byron nampak bingung, karena jika mendapatkan harta warisan tersebut, ia diharuskan membayar sejumlah pajak yang sangat besar. Mengetahui hal itu, Andy yang seorang perbankan mencoba menaruhkan sebuah solusi kepada Byron. Dan ia pun bersedia mengurus semuanya agar warisan tersebut terbebas dari pajak. Dan sebagai gantinya, Andy meminta Byron membelikan dia serta rekan-rekannya sebotol minuman. Singkat cerita, Andy pun berhasil menghindarkan harta warisan Byron dari pajak. Karena keberhasilan Andy dalam membantu Byron membuat hubungan Andy dengan para petugas rutan menjadi sedikit lebih dekat. Di suatu waktu, The Sister mengajar Andy hingga babak belur untuk kesekian kalinya. Andy yang terluka karena Burke membuat para petugas penjara menjadi sangat marah, terutama si Byron yang telah dibantu oleh Andy. Hingga akhirnya Burke pun diajar habis-habisan oleh Byron dan petugas lain. Mr. Norton yang mengetahui Andy Dufresne yang pandai dalam berhitung akhirnya menugaskan dirinya untuk menjaga sebuah perpustakaan bersama pria tua bernama Brooks. Tak terasa 10 tahun pun berlalu. Pada tahun 1959, Andy mendapatkan sebuah kejutan besar. Pengajuan dana yang dia ajukan untuk perbaikan perpustakaan akhirnya disetujui oleh pihak Dewan Negara. Suatu hari, Andy dan Red lagi bersantai sambil bermain catur. Tiba-tiba sirine penjara berbunyi. Tanda penghuni baru telah tiba. Di antara para tahanan yang datang, ada satu tahanan yang cukup mencuri perhatian Red dan kawan-kawan. Ia adalah Tommy William. Penjelasan Andy, sang kepala rutan tak percaya
dan malah menuduh Andy telah ditipu. Yang mendengar cerita dari Andy sangat merasa tidak senang hingga dia merasa terusik. Pada akhirnya Tommy pun dipanggil oleh Pak Norton. Di saat Tommy menemui Pak Norton, ia ditanya, "Apakah benar yang kau ceritakan kepada Andy?" Dengan yakin Tommy pun menjawab, "Saya bersumpah apa yang saya katakan benar adanya." Mendengar jawaban itu, Pak Norton sangat kecewa. Lalu ia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak si Tommy. Tommy pun tewas seketika. Sesaat setelah membunuh Tommy, Pak Norton menemui Andy di sel pengasingan. Di tempat tersebut, Pak Norton meminta kepada Andy agar melupakan semuanya dan mulai menjalani rutinitas seperti biasa. Atau jika dia tetap bersikeras membahas hal tersebut, Pak Norton tak segan-segan membuatnya lebih sengsara dari saat ini. Setelah Andy keluar dari sel pengasingan, Red pun menemui dirinya. Di saat mereka sedang duduk berdua, Andy pun mulai berkeluh kesah tentang apa yang dia rasakan selama ini. Lalu Andy bercerita bahwa dia akan berencana untuk kabur dari penjara, karena menurutnya sudah cukup baginya menjalani masa hukuman selama ini. Ia merasa seharusnya tidak ada di sini, karena dia tak pernah membunuh siapapun. Hingga suatu hari Andy pun mempersiapkan semua rencananya. Tanpa disadari oleh tahanan lainnya, ternyata selama ini Andy telah melubangi dinding selnya dengan menggunakan palu yang dulu pernah dia pesan dari Red. Selama bertahun-tahun, sedikit demi sedikit Andy mulai melubangi dindingnya yang ditutupi dengan selembar poster seorang wanita cantik. Di saat pagi menjelang, petugas pun mulai mendata ulang jumlah seluruh tahanan. Dan betapa terkejutnya, ternyata Andy Dufresne sudah tidak berada di dalam selnya. Dan ingat, selalu tebar kebaikan, jangan pernah mengeluh. Salam 10 malam.